Tansu, bukan ketan susu. Tanya Sandiaga Uno. Program ini, nama programnya #Tansu, bukan ketan susu, tapi tanya Sandiaga Uno. Dan silakan teman-teman bisa tanya ke saya apapun itu. Mau tentang bisnis, investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, atau tentang hal-hal yang butuh jawaban dan solusi serta motivasi dari saya. Pertanyaan pertama, usaha apa yang cocok di tahun 2023 ini? 2023 adalah tahun yang tentunya penuh tantangan karena ada ancaman resesi global, ada ancaman inflasi, harga-harga bahan pokoknya meningkat, ada perlambatan di beberapa negara dunia, tapi Indonesia ini masih bertumbuh. Konon kabarnya diperkirakan sekitar 5%. Oleh karena itu, bisnis atau usaha yang akan menjadi daya tarik di tahun 2023 ini adalah barang-barang yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Nama jenis usahanya adalah Fast Moving Consumer Good, FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang kita pakai sehari-hari. Kira-kira bahan-bahan pokok lah, makan, minuman, apa yang kita konsumsi, ini akan selalu menjadi daya tarik. Yang kedua, bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Karena kesehatan ini setelah pandemi menjadi daya tarik utama. Dan yang ketiga, bisnis yang sekarang banyak diminati adalah bisnis-bisnis yang berkaitan dengan keberlanjutan sustainability, terutama mengenai pangan dan energi. Jadi bisnis-bisnis seperti agribisnis, bisnis yang berkaitan dengan bagaimana kita mengurangi biaya hidup kita, karena kan sekarang ongkos-ongkos pada naik semua, harga-harga pada naik. Nah, ada nggak usaha-usaha yang bisa menekan pengeluaran kita, termasuk produk-produk yang bisa mengurangi penggunaan energi atau bisa meningkatkan pangan. Saya punya bisnis juragan lele dan lalap, julalap. Wah, itu akan naik banget nih karena lelenya bisa dikembangkan terus, sekali panen bisa 300 kilo dan bisa dapat penghasilan sekitar 15 juta, dan setelah diolah ini ternyata bisa juga menghasilkan pendapatan 1 sampai 1,5 juta per hari. Nah, kalau usaha ini bisa dikelola bersama teman-teman dalam konsep silaturahim, inilah bisnis sukses untuk tahun 2023. Pertanyaan selanjutnya, gaji saya sebulan kira-kira 4 juta rupiah. Gimana cara mengelola, memanage pengeluarannya supaya efisien? Pertama, 25% 1 juta itu langsung sisihkan, belikan reksadana. Belikan reksadana yang bisa reksadana syariah atau reksadana yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang ternama, yang punya reputasi. 3 jutanya selalu kita gunakan sekitar 40-50% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya itu juga kita bisa gunakan untuk jaga-jaga. Nah, kalau kita lihat kan berarti kalau seperti itu pengeluaran seharinya itu tidak boleh lebih dari angka 50 sampai 75 ribu. Berarti kita harus berhemat. Makanan kita harus berhemat, bagaimana biaya transportasi juga berhemat, dan tentunya kita harus mampu untuk mengelola untuk biaya kita sendiri. Nah, tentunya cari juga dari 4 juta tersebut, ada nggak tunjangan buat transportasi dari tempat kita bekerja? Ada nggak pola-pola gaya hidup kita yang menggunakan transportasi umum yang lebih terjangkau? Bagaimana juga kita daripada naik Gojek juga biasakan jalan kaki, karena berjalan kaki di atas 12.000 langkah setiap hari itu akan membawa kesehatan kita. Sukses dalam mengelola pendapatan kita, dan jangan lupa kita harus menyisihkan untuk bisa berinvestasi. Selanjutnya, saya punya modal 1 juta tapi mau buka usaha. Alhamdulillah, ini yang baru keren. Kira-kira usaha apa yang bisa saya jalanin? Ya, 1 juta ini cukup lumayan. Apalagi banyak usaha-usaha besar yang dimulai tanpa modal. Modalnya hanya ide
dan silaturahim, berkenalan, bernetworking. Nah, 1 juta ini ada beberapa program, tapi yang paling sering saya lihat sukses adalah program yang menggunakan modal ini untuk trading, membeli barang dan dijual dengan harga sedikit lebih tinggi, margin di komunitas-komunitas yang banyak memerlukannya. Di tahun-tahun politik seperti ini misalnya banyak acara-acara kumpul-kumpul, itu biasanya kalau kumpul-kumpul perlu air minum dalam kemasan. 1 jutanya bisa dibeli dalam air minum dalam kemasan, bisa merek A, B, C, ada juga merek OKOC, itu bisa digunakan dan disuplai kepada pertemuan-pertemuan seperti itu di lingkungan kita sendiri. 1 jutanya kalau untungnya 20% bisa jadi 1,2 juta, 200 ribunya sama konsepnya, sebagian disisihkan untuk investasi, sebagian lagi digunakan untuk modal kerja, dan ini akan terus berputar. Sukses dalam berinvestasi dan juga sukses dalam menjalankan usaha. Pertanyaan selanjutnya, saya sudah menjalankan usaha hampir 1 tahun. Wah, hebat. Nggak banyak yang bisa bertahan sampai 1 tahun. Ada yang cuman beberapa bulan tapi sudah putus asa dan menutup usahanya. Nah, ternyata profitnya masih segini-segini aja. Berapa profitnya? Nah, ini kita harusnya tentunya harus bersyukur. Pertanyaannya, gimana cara menaikkan omset? Omset itu naik kalau pemasaran kita lebih baik. Omset itu naik kalau pemasaran kita gunakan digitalisasi. Silakan menggunakan digitalisasi, ciptakanlah konten-konten yang kreatif, bekerja sama, karena konten yang kreatif 65% akan meningkatkan omset penjualan kita. Saya diajak teman berkolaborasi mendirikan usaha. Setelah oke, saya transfer uang ke dia. Tapi dia langsung menghilang gitu aja. Gimana cara memilih partner usaha yang benar, Pak? Cara memilih partner adalah memilih partner 3 hal. Pertama, integritasnya. Kedua, energinya. Dan ketiga, intelektualitasnya. Pertama, dia harus berintegritas. Bisnis itu adalah bisnis kepercayaan, amanah. Bagaimana cara tahu orang amanah atau enggak? Caranya mudah. Berjalanlah bersama dia. Traveling. Cara baik mengenal orang itu kalau kita berkelana, melakukan perjalanan bersama dengan teman, 24 jam bersama-sama dia, kita akan melihat karakter aslinya seperti apa. Yang kedua, energinya. Energinya ini kita lihat orangnya malas-malasan atau tidak. Bangun pagi enggak dia? Bagaimana dia mencurahkan usahanya untuk bisnis yang dijalankan. Dan ketiga, intelektualitasnya, kecerdasannya. Bagaimana dia bisa menambah nilai dalam usaha kita. Bagaimana kolaborasi ini bisa dilakukan secara apik dan penuh dengan berkah sehingga usahanya bisa memanjang ke depan. Sukses untuk mencari partner bisnis yang cocok dan amanah. Pertanyaan selanjutnya, saya banyak mendapatkan tawaran investasi dengan bunga yang menggiurkan. Ya, jangankan Anda, saya aja yang pengusaha besar masih terima WA. Dan WA-nya itu personalis banget. Pak Sandi, hari ini kita untungnya. Dan ini di sini, dalam sebulan bisa dapat 10-20%. Saya mendapat tawaran sehari untungnya 5%, berarti sebulan untungnya 150%. Apakah itu aman? Jawabannya tidak aman. Tidak ada investasi yang dijamin untungnya. Investasi itu naik turun. Tapi kalau kita melakukannya dengan penuh kehati-hatian, yang paling wajar investasi itu seperti di bisnis usaha yang saya kerjakan selama bertahun-tahun, 25 tahun, mentok-mentok itu keuntungannya antara 10-20% per tahun, bukan per bulan. Jadi hati-hati dalam berinvestasi, jangan tergiur, lakukan dengan penuh kehati-hatian, waspada, pastikan Anda mengerti apa yang Anda berinvestasi. Jangan hanya percaya katanya-katanya. Tapi gunakan reputasi siapapun yang menawarkan produk investasi dan pastikan mereka terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Minta tips.
Gimana cara membedakan investasi bodong dan investasi yang trusted? Pertama, mudah sekali. Cek kepada diri Anda. If it sounds too good to be true, it is then too good to be true. Jika kelihatannya terlalu muluk-muluk, maka biasanya investasinya itu busuk. Jadi perhatikan, hati-hati. Investasi yang betul-betul investasi yang amanah, yang trusted adalah investasi yang penuh dengan perhitungan dan kalkulasi. Investasi yang bagus tentunya akan ada di Indonesia yang sedang bertumbuh, tapi kita harus pastikan siapa yang menawarkan kepada kita. Percayakan investasi Anda kepada orang-orang yang amanah, kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik. Mudah sekali. Sekarang ada internet, sekarang ada digitalisasi, dan pastikan Anda mengerti apa yang Anda investasi dengan orang-orang yang memang ahli di bidang investasi. Selanjutnya, orang-orang banyak ngomongin soal IPO. Kita orang awam belum paham artinya. Boleh diminta penjelasan. IPO singkatan dari Initial Public Offering. Initial itu artinya pertama, public itu artinya kepada umum, offering itu adalah penawaran. Biasanya ini adalah penawaran pertama kepada publik atau kepada umum, saham-saham yang akan dijual oleh perusahaan yang akan melakukan peningkatan modal. Oleh karena itu sama seperti perusahaan saya di awal tahun 2000 sampai baru-baru ini juga kita melakukan prosesnya. Proses ini tentunya akan memakan waktu panjang, penuh kehati-hatian, dan setelah mendapat pengakuan, mendapat persetujuan dari OJK, dari Bursa Efek Indonesia, maka akan dilakukan periode penawarannya. Nah, disitulah mereka akan menawarkan kepada publik, kepada Anda sekalian. Memang banyak yang menarik, tapi untuk para investor pemula saya sarankan yang paling aman adalah membeli reksadana. Reksadana yang betul-betul dikelola orang-orang profesional, bisa menghasilkan keuntungan, dilihat dari rekam jejaknya, dan tentunya bisa menghasilkan tambahan penghasilan bagi Anda semua. Nah, seandainya memiliki kelebihan dana dan ingin melihat perusahaan yang cukup sesuai dengan kriteria kita untuk berinvestasi jangka panjang, maka silakan berinvestasi di IPO. Kadang-kadang akan meningkat harganya dalam waktu singkat. Banyak yang langsung jual, sah-sah saja. Tapi kalau saya membeli saham di IPO, saya melihatnya 3-5 tahun ke depan. Lihatlah saham yang IPO 3-5 tahun ke depan, dan seandainya bisa memberikan keuntungan yang signifikan, tentu itu adalah pilihan yang terbaik. Selanjutnya, di tahun 2023 ini, kira-kira lebih worth it nyimpan aset berupa emas atau uang cash? Saya tidak menyarankan menyimpan uang cash terlalu banyak. Kenapa? Karena tahun inflasi seperti tahun 2022 dan 2023 ini, maka akan ada peningkatan dari penurunan nilai dari sebuah aset yang disebut cash. Karena inflasi ini selalu menggerus cash, maka salah satu pilihannya anti inflasi itu adalah emas. Makanya kemarin yang membeli emas sekarang cuan karena harganya meningkat. Tapi emas itu sekali lagi adalah investasi jangka panjang. Saya juga menyimpan beberapa investasi saya di emas, baik itu perusahaan tambang emas maupun juga emas yang direpresentasikan dan dengan membeli secara fisik. Pastikan perusahaan yang menawarkan investasi di emas ini juga sudah mendapatkan pengakuan dari OJK dan memiliki reputasi yang baik. Pertanyaannya, saya mencoba masuk dunia trading. Menurut Bapak, mending investasi di kripto atau saham, Pak? Ya saham lah. Kripto ini penuh dengan kebergejolakan sekarang. Kripto ini banyak yang
masih dekat dengan spekulasi. Jika Anda baru saja mencoba masuk ke dunia investasi, maka investasi yang paling aman adalah reksadana. Setelah itu, jika ingin membeli atau berinvestasi di saham, belilah saham-saham yang memiliki reputasi baik. Saham-saham yang liquid disebut saham LQ45. 45 perusahaan yang saham-sahamnya liquid, bisa diperdagangkan dan memiliki reputasi yang baik. Sukses untuk berinvestasi dan memulai usahanya. Yang mau ikut program Tansu, Tanya Sandiaga Uno, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa follow, share, dan subscribe konten kita agar lebih bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Dan juga kalau mau tanyanya di sosmed saya, di Instagram @sandiuno, Facebook atau di Twitter dan juga di TikTok, silakan. Sampai jumpa di sesi Tansu Tanya Sandiaga Uno berikutnya.